Terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini menjalani sidang lanjutan. Sidang menghadirkan beberapa saksi yaitu 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan. Jaksa penuntut umum menghadirkan 11 orang saksi atas terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dalam sidang lanjutan hari ini. 6 diantaranya adalah mantan anak buah Sambo sekaligus terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Mereka adalah mantan Karopaminal Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dalam persidangan, Majelis Hakim mendengarkan keterangan mereka terkait perintah yang diberikan oleh Ferdi Sambo saat pembunuhan Yosua Huta Barat. Dalam proyek kerja itu seizin Ferdi Sambo atau? Saya lapor di hari Senin. Lapor di hari Senin? Di hari Senin saya laporkan supaya kalau tidak, sebelumnya saya ini tiket tidak ada bang, mungkin coba saya cari private jet. Terus Pak FS bilang, yaudah coba aja. Jadi Seninnya baru saya dilaporkan, pas saat mau berangkat kan dipanggil sama beliau, saya laporkan pada saat itu. Hanya kalau berangkat menunggu, kalau besoknya lagi beliau jangan besok, harus sekarang. Kalau sekarang ya saya harus cari alternatif itu. Seperti itu yang mulia. Ya, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali menghadapi sidang mendengarkan keterangan saksi. Kesaksian para mantan anak buah Sambo meluapkan emosi, kekesalan hingga tangisan. Apakah Sambo semakin sulit untuk berkelit? Kami akan ulas bersama dengan Pak Gayus Lumbun, Hakim Agung periode 2011-2018. Pak Gayus, apa kabar? Baik Pak Renhat, baik. Baik, Pak Gayus, langsung saja, apakah dari keterangan-keterangan saksi para mantan anak buah Sambo hari ini yang memberatkan Sambo ini membuat posisi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati semakin sulit? Menurut Anda bagaimana? Kalau apa yang diterangkan itu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, ya tidak masalah. Karena bagaimanapun kan pertentangan kesaksian itu biasa saja terjadi. Artinya perbedaan-perbedaan itu tentu tidak menjadi hal yang menjadikan seseorang menjadi terpojok ya harusnya, karena apa yang diterangkan adalah yang sebenarnya terjadi. Kalau yang tidak sebenarnya ada sanksi pidana ya, memberi keterangan di bawah sumpah yang berbohong, tentunya itu rujukannya bagi siapapun. Jadi apa yang diterangkan ya itu yang sebenarnya. Dan memang menurut ketentuan pasal 153 itu tidak boleh hakim itu atau pemimpin sidang itu membuat ya saksi maupun terdakwa dalam pemeriksaan itu menjadi tidak bebas ya. Jadi itu kebebasan dari semua saksi untuk menyampaikan apa yang sebenarnya. Seperti itu. Pak Gayus, artinya Anda melihat Majelis Hakim ini membuat para saksi dan terdakwa tidak leluasa? Sejauh tidak ada penekanan-penekanan, contoh-contoh yang membatasi jawaban jadi tidak bebas itu kalau hanya menanya iya atau tidak, jawabannya itu sangat mengurangi kebebasan ya, membatasi. Nah, itu mungkin tidak bagi hakim saja, tapi bagi semua aparatur persidangan, jaksa, JPU maupun penasihat hukum harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya tidak menjadikan saksi atau terdakwa memberi keterangan secara tidak bebas. Jadi bebas saja. Oke, baik hari ini para mantan anak buah Sambo dan juga kesaksian Eliezer dan kesaksian dari Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal yang dinilai oleh Majelis Hakim ini berbohong. Menurut Anda apakah ini sudah mulai mengerucut ya? Ini arahnya akan kemana dan posisi Sambo akan semakin sulit, atau seperti apa pandangan Anda, Pak Gayus? Kalau kebohongan itu nyata, sebagaimana perbedaan antara berkas yang ada dari penyidikan menjadi dakwaan, tentu itu kebohongan yang tentu dipertanyakan dan diingatkan bahwa kalau bohong, yang mana yang benar? Karena sekarang ini sudah disumpah. Ketika itu apakah sudah menandatangani pertanyaan bentuk PAP, apa ditandatangani? Kalau ditandatangani kenapa bisa berbeda? Itu kan hak hakim untuk menanya saja, tidak melakukan atau mengurangi kebebasan. Itu maksud saya. Jadi bagi saya perbedaan itu biasa terjadi, tetapi kesaksian atau pernyataan dibuat ketika sidang ini di bawah sumpah itu mengikat. Apakah bisa ditempatkan bahwa dia saksi bohong apa tidak? Itu ukurannya hanya pada
bagaimana hakim menentukan itu. Apakah ini bohongnya dalam bentuk kebohongan yang fatal sehingga tidak lagi bisa diperbaiki. Tetapi kan keterangan terdakwa, saksi itu tidak satu-satunya alat bukti. Itu harus bersanding dengan alat bukti yang lain. Ya. Ya. Ini baru bagian saja. Bagian dari saksi terdakwa masih ada ahli. Nah, ahli ini peran yang penting untuk menentukan sebenarnya juga bisa mengukur kebohongan dan tidaknya sebuah terjadi sebuah tempat itu ahli mempunyai peran yang penting. Oke, baik. Jadi keterangan saksi bukan satu-satunya dan masih ada keterangan ahli lagi dan juga harus ada barang bukti yang lain. Singkatnya, Pak Gayus, menurut Anda hakim harus bagaimana dalam mencermati setiap pengakuan-pengakuan para saksi ini? Singkat, Pak. Ya, rujukan hakim hanya dakwaan sebenarnya, tidak di luar dakwaan. Kemudian kalau berbeda dengan dakwaan, ya mengingatkan kembali bahwa terdakwa dengan tanpa mengurangi kebebasan, bertanya kembali apakah yang hari ini di bawah sumpah Anda tetap mengatakan seperti itu. Baik. Kemudian nanti kan keterangan terdakwa atau saksi, kemudian surat, atau lagi surat ini sebagai petunjuk hakim untuk mengetahui ketika itu. Ya. Surat ini kan hal-hal yang menyangkut menerangkan ketika itu tangani tidak berbeda dan ada surat lain. Baik. Baru mendapat ahli, lalu hakim bisa menentukan keyakinannya melalui ketiga hal tadi dan bentuk petunjuk, ya, bentuk kuhab. Ya. Oke, menarik pandangan Anda, Pak Gayus. Terima kasih banyak. Kita akan terus mencermati bagaimana babak demi babak dari persidangan Verdi Sambo ini. Terima kasih Pak Gayus Lumbun sudah bergabung bersama dengan kami.